Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Dini Nurani Rahmawati, SPD, guru biologi dari SMA Muslimin Cililin, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bandung Barat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan maksud dari pendidikan, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada agar anak baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik tentunya harus menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Maka dari itu, tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing. Karena setiap murid yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik, tentunya ini harus menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Dengan meyakini bahwa setiap anak adalah unik, maka sebagai pendidik, kita semua juga tentu harus membuka mata terhadap adanya keberagaman murid-murid kita di kelas. Kita perlu berpikir bagaimana caranya kita dapat menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan untuk mengakses apa yang kita ajarkan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan yang mampu merespon karakteristik murid kita yang beragam, sehingga kebutuhan belajar mereka dapat terpenuhi baik dari aspek kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid kita. Sebelum saya melakukan kegiatan pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui gaya belajar murid saya melalui link file kuesioner yang dikerjakan secara online yang telah saya siapkan sebelumnya. Hasil tes diagnostik menyimpulkan bahwa 7 orang anak dominan memiliki gaya belajar visual dan 7 anak dominan memiliki gaya belajar auditori dan 14 anak dominan memiliki gaya belajar kinestetik. Kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu di kelas 10-8 dengan kurikulum Merdeka. Sedangkan materi yang akan saya ajarkan yaitu materi tentang pencemaran udara dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning yang diintegrasikan dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Sesuai dengan profil belajar murid yaitu terkait dengan gaya belajarnya, maka murid dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang memiliki gaya belajar visual, yang kedua adalah murid dengan gaya belajar auditori, dan yang ketiga adalah kelompok murid yang belajar dengan kinestetik. Setiap kelompok mendapatkan perlakuan yang berbeda untuk mempelajari materi pencemaran udara. Untuk negeri kita menjalin kolaborasi, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 10-8 apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran apa? Biologi. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini supaya lebih berkah, supaya lebih lancar, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh KM dari kelas 10-8. Siapa? Ini. Sebelum belajar, mari berdoa dalam hati. Selesai. Apakah ada yang tidak masuk? Yang ada yang tidak hadir? Tanggal 6. Kita hadir dulu ya. Bulan 4 ya. Ayu Rahmawati. Gimana hadirnya? Alisa Dwi Hermawan. Hadir. Oke, Alika Lupiana Putri. Ya, hadir. Alzena Paunia. Hadir. Oke, Anil Sari.
Ayu Sri Rahayu Oktaviana. Baldan Malgi Parisidik. Indah Sapa Feliza. Galih Permana. Isa Aryati. Kemudian M Ajis Kurtubi. M Jamjam S. Muhammad Fahri Firdaus. Muhammad Agung Firmansyah. Oh izin, Muhammad Agung Firmansyah hari ini tidak masuk ya. Izin. Muhammad Alkasa Shihab. Sakit ya. Semoga cepat sembuh ya untuk Alkasa ya. Amin. Muhammad Ikri Fauji. Muhammad Hegar. Naila Fitria. Sakit. Naila sakit. Apa ya? Semoga cepat sembuh untuk Naila. Oki Ramdhani. Mudah-mudahan yang sakit semoga diberi kesembuhan. Yang izin mungkin ada urusan, semoga urusannya dilancarkan. Oke. Baik, kita lanjutkan. Hari ini kita masuk ke TP2 dan tentang pencemaran apa? Udara. Ya, tentang pencemaran udara. Oke. Ibu ada gambar, coba kalian lihat di sini. Pilih satu emoticon yang sesuai dengan kondisi perasaanmu sekarang. Oke, dengarkan. Kalau yang milih set, nanti acungkan angka 1. Atau jangan angka lah, acungkan mimik muka sedih. Gimana kalau sedih? Gitu ya. Kalau kamu lagi keadaan suasana hatinya marah, gitu ya, kayak marah, paham ya? Kalau kamu ada yang lagi happy, ya udah. Gimana kalau happy ya? Mungkin gini, ada yang seneng, ada yang gini gitu ya. Oke, rasakan dulu ya perasaan kamu hari ini. Kira-kira suasana hati kamu sekarang sedang ada di emoticon yang mana? Oke, silakan. Yang milih sedih mana? Ada yang milih sedih? Kelompok ini ada yang milih sedih kan? Enggak. Alhamdulillah. Kelompok kinestetik ada yang sedih nggak? Nggak ada. Ini. Oke, alhamdulillah. Nggak ada yang sedang sedih ya. Oke, kelas ini mah happy selalu ya. Ada yang lagi marah nggak? Ingrid. Sasa lagi marah? Gimana? Tunjukkan sama Wapi. Gimana? Sama yang Wapi juga lagi mana? Oh enggak, Sasa aja. Sasa lagi bete berarti. Ada lagi nggak yang lagi marah? Di sini nggak? Ada lagi marah? Enggak. Oke. Berarti sekarang yang nggak, yang biasanya yang lagi berarti yang happy. Tunjukkan semuanya yang happy. Dari happy nggak? Dari happy gimana? Gitu ya. Oke. Mau tahu nggak ada juga lagi gimana? Sama happy. Mudah-mudahan yang lagi marah setelah belajar sekarang kemarahannya hilang. Oke. Supaya tambah semangat karena kelas ini kebanyakannya happy, senang, kita akan melakukan teknik stop ya. Di mana teknik stop ini suatu teknik yang mencoba kalian memunculkan kesadaran penuh atau mindfulness, supaya kalau udah kamu pernah gini nggak, kalau lagi kamu banyak pikiran, lagi banyak kegiatan, kamu pernah jeda 1 menit gitu, diam dulu, terus kamu kayak manggulin mata gitu, pernah nggak kayak gitu? Terus kamu tarik nafas yang dalam, pernah gitu nggak? Setelah itu kan ada rasa apa yang membahasakan gitu setelah kamu tarik nafas? Lega, apa lagi? Tenang sama stres lagi nggak? Ya, nah karena dari tadi kamu udah belajar dan memang sedang keadaan puasa, jadi kita balikan lagi fokusnya dengan menggunakan teknik stop, oke ya? Teknik stop dulu. Coba duduknya dirapikan dulu. Coba stop. Senyaman mungkin posisinya, jangan nyerong supaya lurus ke depan ya. Duduk yang relax. Tangan di sini. Kakinya lurus. Atau boleh terus senyaman lagi. Dengarkan ya. Kata-kata dari cobalah dudukin punggung, tegak-tegak, dengan hidung bahu, tegak rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumbuh pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafas
Rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun saat bernapas. Mengalir napas pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan bisa bernapas. Mari Bapak Ibu, bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari wajah, sekitar kaki, kelopak mata, pipi, rahang, dan jantung. Kemudian di bawah, yang atas, dan jalan di mata Anda. Amati nafas yang lebih pelan dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Dan tarik nafas, tahan bangkit. Amati pikirannya saat ini. Apakah dia menjadi beda saat ini? Apakah pilihannya akan dapat setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dan hitungan 5 untuk menarik nafas dan hitungan 3 untuk membuang nafas. Mari kita mulai. Oke, masuk. Ya, Bapak Ibu, silakan Anda kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tanya Wah, Masya Allah. lebih gimana? Ini ada yang mau bicara? Setelah melakukan mindfulness gimana? Seperti apa? Long. Tegas. Terus? Enakan. Lebih relax. Lebih Oke. Semoga setelah melakukan mindfulness ini kita bisa lebih fokus lagi dalam pembelajaran kami. Oke, siap? Siap. Oke. Baiklah anak-anak, Ibu punya satu pertanyaan. Apakah di rumah kalian sudah menggunakan peralatan-peralatan yang hemat listrik? Belum. Tahu nggak? Oh, belum keseluruhan nggak? Tahu nggak listrik yang seperti ini? Kenapa sekarang lagi musim pakai yang LED? Lebih hemat. Kenapa? Kok nggak pakai yang kuning? Kalau zaman dulu pakai yang kuning ya? Kenapa? Kenapa LED kalau lebih hemat daripada yang lampu kuning? Panas ya, betul. Karena nanti akan memacu terjadinya apa? Pemanasan global, gitu ya. Oke. Terus di rumah ada yang pakai AC nggak? Ada yang punya AC? Atau yang punya lemari es? Ada AC ya, gitu. Kamu pernah dengar nggak? Katanya kalau sering buka lemari pendingin kalau di warung-warung ada kan? Ya itu katanya bakal menyebabkan apa sih katanya? Penipisan? Oh, betul ya, gitu. Atau mungkin ada yang masih punya parfum yang disemprot, gitu. Nah, gas kan? Nah, ini ngaruh nggak ke pemanasan global? Ngaruh ya. Nah, oke, kalau begitu pembelajaran kita hari ini adalah tentang pencemaran udara, ya, terutama tentang pemanasan global. Global warming. Oke, tentang global warming. Oke. Di pembelajaran minggu yang lalu, ya. Di pembelajaran minggu yang lalu, ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Lingkup keseimbangan? Limbah. Ya. Terus ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat? Apa itu limbah? Sisa sampah pabrik lagi. Sisa hasil kegiatan manusia. Limbah itu berarti nggak diperlukan ya? Enggak. Kalau limbahnya itu nggak diperlukan berarti kalau di dalam tubuh kita ada limbah nggak? Ada ya. Kalau dibiarin ada di dalam tubuh kita gimana? Bahaya. Karena mengandung apa? Racun. Ya, seperti itu. Nah, kamu pernah dengar istilah polutan? Oke, apa itu polutan? Polusi. Polutan. Oke, polutan itu adalah suatu bahan atau zat penyebab terjadinya polusi atau pencemaran. Oke. Berarti kalau tadi lingkungan yang seimbang itu apa? Di pembelajaran yang lalu, keseimbangan lingkungan adalah mengatasi tekanan dari alam ataupun aktivitas manusia dalam menjaga kestabilan hidupnya. Kalau sudah tidak stabil berarti ada sesuatu yang masuk, betul nggak? Ya, ada satu bahan atau zat yang masuk, berarti ada
Pencemaran Pencemaran udara. air, atas, suara. Bagus buat kita semua. Jadi untuk kegiatan kali ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pembelajaran model problem based learning, peserta didik dapat menganalisis penyebab dan dampak terjadinya pencemaran udara, khususnya tentang pemanasan global. Lalu yang kedua, melalui pembelajaran model problem based learning, peserta didik dapat menciptakan solusi terhadap permasalahan pencemaran udara dalam berbagai bentuk media. Ya, nanti sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Ada yang mungkin dituangkan idenya dalam bentuk infografis, ya. Ada dalam bentuk video, presentasi, atau mungkin simulasi, demonstrasi hasil praktikum, ya, tentang pencemaran udara. Nanti silahkan kalian pilih, kalian minatnya kemana. Paham ya? Oke. Nah, itu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Jadi intinya kita itu akan mencari penyebabnya apa, dampaknya apa, solusinya apa. Gitu. Jadi ada 3 kunci keyword dari target pembelajaran hari ini. Oke. Kemudian seperti biasa, selama pembelajaran kalian akan diberikan assessment atau penilaian. Ada formatif, nanti di akhir pembelajaran ada yang namanya quiz, ya, atau post test. Ibu berikan dalam bentuk time to climb ada di Nearpod. Tapi kalau misalnya nanti kendala jaringan, tadi kan sudah sebutkan Nearpodnya seperti apa. Ibu sudah siapkan linknya quizzes di grup WhatsApp biologi. Dapat dipahami? Dapat. Good job. Kemudian selama proses pembelajarannya pun kalian juga akan Ibu amati, ya, untuk penilaian sikap dan keterampilannya. Oke. Ada yang mau bertanya dulu? Cukup? Dapat dipahami? Oke. Supaya lebih semangat lagi, Ibu ada ice breaking dulu. Oke? 1, 2, 3. Good morning my student, how are you? I'm fine. Good morning my student, how are you? I'm fine. Good morning my student. Good morning, my teacher. Good morning my student, how are you? I'm fine. Ya. Terus dibalik kamu ke aku ke Ibu, ya. Good morning my teacher, how are you? Nanya ke Ibu, ya. Ya. Ibu jawab, I'm fine. 2 kali. Good morning my teacher, how are you? I'm fine. Good morning my teacher. Good morning my student. Good morning my teacher, how are you? I'm fine. Bisa? Kita mulai satu paket, ya. Oke, semangat semuanya. Oke. Ibu dulu. Good morning my student, how are you? I'm fine. Good morning my student, how are you? I'm fine. Good morning my student. Good morning, my teacher. Good morning my student, how are you? I'm fine. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. Good morning, my teacher. How are you? I'm good. Good morning, my teacher. Good morning my student. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. Tepuk tangan dong. Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Sebelumnya Ibu sudah melakukan asesmen diagnostik non kognitif minggu lalu. Kalian sudah mengisi kuesioner, betul? Ya, Limfa kuesioner. Kalian sudah mendiagnosis sendiri apa gaya belajar kalian, ya. Kalian sudah tahu gaya belajar saya apa? Ada yang visual, ada yang kinestetik, juga ada yang auditory. Oleh karena itu, Ibu sudah membagi kalian dalam 3 kelompok. Oke, kelompok visual yang mana duduknya? Oke, itu kelompok visual, ya. Kelompok kinestetik yang mana? Ini kelas ini kinestetiknya paling banyak. Jadi banyak siswa yang nggak mau diem. Jadi pengen learning by doing. Oke. Siap, kalau ini berarti kalau apa? Auditory. Ini pendengar yang baik. Ya. Oke. Pembelajaran kita hari ini adalah kita akan melihat satu video, ya, tentang pemanasan global. Oke. Nanti kalian amati. Ya, sebelum Ibu play, ya, ini berita tentang pemanasan global. Kamu fokus, kamu lihat, amati, dengarkan, ya, tentang apa yang disampaikan di berita ini. Dapat dipahami? Oke. Silakan disimak dengan baik. Dan kali ini saya ingin menginformasikan dulu nih ke pemirsa kira-kira selain penggunaan BBM yang berlebihan yang bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global, penyebab pemanasan global dan juga perubahan iklim. Perubahan iklim dan pemanasan global dapat dipisahkan dari fenomena pencemaran udara, emisi karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil untuk membangkit listrik contohnya. Kebutuhan manusia terhadap pemenuhan energi listrik semakin meningkat dari waktu ke waktu. Namun bahayanya adalah pilihan untuk memenuhi pasokan listrik tersebut berasal dari pembangkit listrik tenaga batubara. Pembakaran batubara akan melepaskan sejumlah besar karbon dioksida ke atmosfer. Gas metan juga merupakan salah satu penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Bahkan di planet ini, akibatnya adalah pencemaran udara oleh karbon sehingga meningkatkan suhu bumi.
Deforestasi merupakan penyebab pencemaran lingkungan dan tingginya emisi gas rumah kaca hutan Indonesia, tertinggi setelah sektor transportasi dan industri. Berbagai sumber IDS Channel. Dan bisa ternyata penyebab pemanasan global ini bukan cuma penggunaan BBM yang berlebihan atau energi fosil yang berlebihan, tapi bisa disebabkan oleh yang namanya gas metana. Nah, gas metana ini dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Siapa yang mau berpendapat tentang berita yang tadi kamu tonton? Dari kelompok ini dulu. Dari hasil menyimaknya silakan. Atau siapa yang mau duluan? Kelompok. Oke, boleh saya apa San? Pencemaran udara bisa terjadi karena gas metana. Ya. Gas metana itu terjadi dari kegiatan manusia, contohnya pertambangan atau peternakan sapi. Kotoran sapi bisa mencemari udara. Ternyata metana itu penyebab, salah satu penyebab terbesar dari terjadinya pemanasan global. Bukan dong buat ini udah tentang metana nih. Sebenarnya beritanya masih banyak. Oke, kira-kira apa? Ada yang mau diambil inti dari berita tadi apa? Apa Kak? Yang bisa saya dapatkan dari hasil menyimak video tersebut, pertama banyak gas-gas yang mencemari udara sehingga membuat lapisan ozon menipis yang mengakibatkan pemanasan atau kenaikan suhu pada atmosfer dan permukaan bumi. Ada beberapa gas yang tadi disebutkan dalam video Berita tadi? ya. Salah satu penyebab efek rumah kaca itu. Ya, salah satu penyebab efek rumah kaca itu ya. Ya. Oke. Terus? Tadi ada metana. Ya. Selain metana apa kira-kira? Karbon Gas dioksida. karbon dioksida atau CO2 Dua. ya. Yang mana ternyata kalau metana bisa dimanfaatin untuk nggak? Tidak. Nggak bisa. Apa bedanya dengan CO2? Bisa dimanfaatkan oleh untuk fotosintesis. Kalau metana banyak boleh nggak? Ya, ini yang paling berbahaya daripada CO2. Meskipun CO2 juga berbahaya gitu. Kalau ini intinya gimana konklusinya? Kalau misalnya karena pemanasan global itu kan suhu buminya naik gara-gara lapisan ozonnya menipis, gara-gara ada berbagai aktivitas manusia, misalnya penggunaan listrik, dan apa lagi pertambangan, ya ada tambang. Tadi kan nggak ada deforestasi itu. Apa itu tadi deforestasi? Penggundulan atau tadi apa? Pembakaran hutan. Ya, tadi kan ada hutan yang dibakar. Kamu lihat di berita Kalimantan hutannya dibakar gitu kan? Deforestasi. Nanti ujung-ujungnya bakal terjadi apa? Perubahan apa? Ini yang langsung terasa oleh kita. Baru ya kalau dingin berkepanjangan atau musim kemarau berkepanjangan. Nanti kamu pernah dengar nggak ada keluarga El Nino, La Nina gitu ya? Bahaya kan? Tidak boleh terjadi. Lebih parah lagi katanya lama-lama 2100 katanya Kutub Utara mencair, katanya bahaya. Kita bisa tenggelam ya kan? Kalau terus-menerus terjadi global warming. Oke. Nah, aku akan membagikan beritanya bahwa kita sedang terjadi pemanasan global, ada perubahan iklim. Silahkan kalian analisis melalui LKPD yang dibuat, cari dong solusinya. Ya, kira-kira menurut pemikiran kalian, kita tuh harus melakukan upaya seperti apa sih untuk mengurangi global warming? Oke, paham ya? Nah, tadi yang kamu ngomongin tadi tuh ya, yang kamu kasih terdapat berita tadi, nanti tuh akan kembali di dalam LKPD. Oke, paham? Nah, ini dibagikan. Ini yang ditulis satu, tapi kalau tak berita itu kasih dua. Tapi untuk yang kinestetis ya, ada LKPD praktikum yang harus kamu simak, pelajari ya, karena kalian belajarnya, proses belajarnya dengan kegiatan pengamatan. Di situ ada langkah kerjanya. Oke, silakan dipelajari dulu LKPD-nya, langkah kerjanya, isinya. Siapa tahu takutnya LKPD-nya ada yang kurang dimengerti, kurang jelas. Coba dilihat-lihat lagi. Nanti beritanya kamu bisa play ulang di handphone. Ya, linknya sudah ibu share di grup bio, atau ada yang mau pakai Mirfon berarti tinggal gabung masukkan kode. Tapi kalau takutnya lama ya, bentar, boleh langsung link grupnya di grup bio. Setelah itu kamu tulisan permasalahannya apa yang terjadi di dalam berita itu, paham ya? Nah, setelah itu kamu tuliskan solusinya hasil diskusi. Oke? Nah, kemudian nanti hasil pemikiran kamu, solusi kamu tuangkan dalam sebuah produk untuk dipresentasikan sesuai dengan daya kamu. Tadi ibu udah setel ya. Ini yang disokong saya sebenarnya bikin infografis. Jadi silahkan ambil karton dan kertas warna yang sudah ibu siapkan. Oke? Kalau yang auditori, itu dalam permukaannya mungkin video, mau presentasi atau podcast. Apapun itu terserah kamu mau podcast. Oke. Yang ini alat bahan serta segala bahan pokok ibu sudah dipersiapkan. Silahkan ikuti sesuai langkah kerja. Dapat dipahami? Oke. Kesepakatan waktunya berapa menit? Kira-kira kamu bisa bekerja dalam waktu berapa menit sampai dihasilkan produk?
lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Itu juga harus bareng berarti sama yang lain. Kan tutupnya biar bareng. Mana pasti? Kayaknya masih inget nah yang kayak ini lagi mana kami sisip kan bisa banget. Ya, bareng semua. Ayo Oh, satu kali ya? kayak 8 dong. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, Bayangkan semangat kerja dulu. majukan pendidikan. Penggerak menghamba pada murid, kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, Teman-teman, silakan ditunggu amati apa yang terjadi pada Nyakit. Ayo sama teman-teman ya, silakan nanti dicatat di kotak peta. Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar,
Yang lima yang mana? Oke, kita masuk ke mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Bagaimana diskusinya tadi? Oh, luar biasa. Luar biasa. Seru? Seru. Oke, kita akan masuk ke sesi presentasi. Silakan Ibu mau ajukan dulu, mau yang duluan kelompok mana? Visual, kinestetik atau auditori? Kinestetik. Mau kinestetik dulu ya? Boleh. Kinestetik dulu. Silakan. Tepuk tangan buat kelompok kinestetik. Waktunya, ya perwakilan saja 2 orang. Waktunya kurang lebih hanya 5 menit. Silakan, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok belajar kinestetik. Perkenalkan, nama saya Galih Permana dan kami di sini akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang pencemaran udara penyebab pemanasan global. Praktikum yang kami lakukan menggunakan media praktek yang kami buat sendiri dari bahan yaitu pertama plastik penutup, kedua wadah atau toples besar, ketiga ada obat nyamuk sebagai polutan, lalu ada beberapa komponen abiotik contohnya tanah, air, dan juga ada udara di dalamnya. Lalu ada komponen biotik yaitu jangkrik serta tumbuhan tanaman liar. Jadi pada 5 menit pertama ini, kondisi di dalam media praktek kami, kondisi dari jangkriknya masih aktif, tidak mengalami kelelahan ataupun pusing. Tetapi ada beberapa perubahan yang cukup signifikan, contohnya dari peningkatan suhu udara di dalam alat peraga kami, yaitu sekitar 0,8 derajat Celcius dari suhu di luar ruangan. Untuk air di dalam media praktikum kami masih terlihat cukup jernih, tanaman juga masih segar. Perubahan yang sangat terlihat signifikan dari 5 menit kedua ini, yaitu dari penutup plastik yang di atas ini sudah mulai menipis dan sudah mulai kelihatan berubah warna menjadi kuning pekat. Lalu terlihat juga pada airnya mulai sedikit keruh. Suhu udara juga meningkat 2 kali lebih panas dari biasanya, dan tanaman juga mulai sedikit layu. Seperti yang dapat kita lihat, sekarang ini jangkriknya sudah tergeletak, sudah lemas atau sepertinya sudah mati, dan tanaman juga sudah mulai layu, sangat layu. Lalu airnya juga sudah keruh, dan plastik penutupnya juga sudah mulai berwarna coklat, kecoklatan. Dari sudah dapat kita pastikan jika perubahan warna pada plastik ini disebabkan oleh zat karbon dioksida yang dihasilkan oleh polutan, yaitu obat nyamuk ini. Polutan tersebut mulai secara perlahan mulai mengikis lapisan plastik ini. Mulai mengikis lapisan plastik ini sedikit demi sedikit, sehingga ada kemungkinan plastik ini akan mengalami kerusakan pada api. Kesimpulannya, pencemaran udara memiliki dampak negatif bagi makhluk hidup dan lingkungan. Dapat dilihat dari hasil pencegahan. Yang menjadi memastikan adanya hal tersebut membutuhkan pencemaran udara mengancam kesehatan, terutama pada kesehatan pernapasan, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Dan juga pada diri pencemaran udara membuat tumbuhan menjadi layu, dan juga menyebabkan kekerasan yang menimbulkan distorsi. Dan pada air menjadi tumbuhan di situ juga pencemaran juga dapat berdampak pada lingkungan. Tepuk tangan dong buat Barangkali dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Ya, silakan acungkan tangannya. Siapa yang mau menanggapi? Kelompok kinestetik. Silakan.
asap dari obat nyamuk itu diibaratkan sebagai polutan atau zat yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara di kondisi yang kamu buat tadi. Nah, kira-kira sebenarnya gas apa sih yang terkandung di dalam asap yang dihasilkan dari obat nyamuk itu? Sebagian besar ya zat yang ada di dalam asap tersebut adalah gas karbon dioksida atau CO2. Gas CO2 ya. Oke. Gas CO2 teman-teman setuju nggak katanya? Setuju. Oke. Apa sih kaitannya kalau ini dalam kehidupan sehari-hari terjadi gas CO2 yang terlalu banyak di lingkungan kita itu akan menyebabkan terjadinya apa? Pencemaran udara. Pencemaran udara. Berpengaruh pada makhluk hidup serta benda mati juga terpengaruh. Ada kaitannya tidak dengan pemanasan global? Ada sangat erat kaitannya. Oke. Jelaskan kira-kira. Karbon dioksida merupakan salah satu gas yang menyebabkan pemanasan global. Gas karbon dioksida juga menjadi salah satu yang paling berperan aktif dalam zat rumah kaca. Apabila konsentrasi gas karbon dioksida ini terlalu banyak di atmosfer bumi, maka akan menyebabkan efek gas rumah kaca atau emisi gas rumah kaca. Oke, tepuk tangan dong. Satu lagi ya, ada yang mau nanya nggak? Satu lagi, terakhir. Kira-kira kalau terjadi pencemaran udara, ada efek rumah kaca, ada global warming, berarti kira-kira apa yang harus dicari? Apa? Ya, itu ajukan solusi dari kelompok kinestetik apa? Hasil diskusinya. Hasil diskusi, solusi yang diajukan untuk mencegah terjadinya pencemaran udara atau global warming. Mas, Yang lain doakan, fokus. terdapat banyak solusi yang dapat kita lakukan. Kita mulai dari solusi yang sederhana dan dapat dilakukan sehari-hari. Ya. Pertama yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Oke. Contoh dari penggunaan bahan bakar fosil adalah penggunaan kendaraan bermotor dengan bahan bakar BBM atau bahan bakar minyak. Oke, good. Lalu untuk solusi yang kedua adalah melakukan reboisasi atau penghijauan kembali, penanaman kembali tumbuhan. Oke. Lalu untuk solusi yang ketiga, kita sebagai pelajar tentu sudah tidak asing dengan kertas. Kertas ini terbuat dari bahan serat tumbuhan, serat kayu. Jadi ada alangkah baiknya kita mengurangi penggunaan kertas. Oke. Sebenarnya- Kenapa harus dikurangi penggunaan kertas? Mengurangi penggunaan kertas otomatis mengurangi juga tingkat produksi dari kertas tersebut, karena kertas tersebut dibuat dari bahan serat tumbuhan, pastinya akan ada pertumbuhan yang ditebang. Oke, good job. Buat kelompok kinestetik apa? Good job. Kelompok ini apa? Keren, tepuk tangan. Terima kasih, silakan. Jangan ditutup presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga atas apresiasi dari teman-teman sekalian serta Ibu Dini, juga tidak lupa Ibu Nus. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan kata serta penyampaian. Cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Keren ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Fitambah dan di samping saya Azena Palunya. kami di sini akan menjelaskan tentang pencemaran udara atau global warming. Ya, langsung. Ya. Pencemaran udara diantaranya yaitu gunung berapi, meletus, pembangkit listrik, dan pembakaran hutan. Dampak yang ditimbulkannya yaitu menimbulkan efek rumah kaca, rusaknya lapisan ozon, serta penyakit pernapasan. Dan macam-macam zat polutan yaitu karbon monoksida, nitrogen oksida, fluorokarbon, sulfur dioksida, gas rumah, dan bagan. Solusinya yaitu melakukan reboisasi dan mengurangi penggunaan BBM dengan cara berjalan kaki dan hemat listrik. Kemudian disampaikan? Apa lagi? Jadi kesimpulannya adalah kebutuhan manusia terhadap penggunaan energi listrik semakin meningkat dari waktu ke waktu. Namun bahayanya adalah pilihan untuk memenuhi pasokan listrik tersebut berasal dari pembakaran batu bara yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kegiatan manusia lainnya yang menyebabkan pemanasan global seperti peternakan, pertambangan, dan pembuangan sampah yang menghasilkan gas metana dan pembakaran hutan. Oke, tepuk tangan. Oke. Ada yang mau menanggapi? Ada yang bertanya? Boleh. Saya mau bertanya katanya. Silakan. Penyakit apa yang disebabkan oleh penyakit apa yang ditimbulkan ke manusia akibat pencemaran udara? Oke. Salah satunya penyakit pernapasan, Pernapasan, asma, dan penyakit pernapasan. Kamu pernah dengar ISPA nggak? Nah, itu apa ISPA? Infeksi. Ya, itu kan singkatan. Infeksi, saluran, pernapasan, akut. ISPA itu infeksi saluran pernapasan akut. Itu kira-kira yang kemungkinan bisa menyebabkan apa dari pencemaran udara. Langsung saja. Saya izin bertanya, kan tadi ada disebutkan rusaknya lapisan ozon yang disebabkan oleh gas-gas yang tadi saya sebutkan. Pertanyaannya,
dari sekian banyak populasi manusia luas bumi yang begitu luas, apa penyebab utama, penyebab paling banyak yang menyumbangkan gas-gas tersebut? Yang paling banyak dalam terjadinya pemanasan global. Penyebab yang paling besar kira-kira apa? Yang mungkin orang aktivitas apa gitu seluruh dunia yang bisa menyumbang terjadinya pemanasan global? Kira-kira apa? Itu peternakan. Terbesar ada satu pembakaran hutan katanya. Pembakaran hutan, tapi tidak setiap negara ada hutan. Tidak setiap negara ada hutan seperti Mesir. Mesir. Karbon dioksida. Iya itu banyak yang emisi. CO2 ya kira-kira dari aktivitas apa kira? Penggunaan kendaraan bermotor. Ya, Tepuk tangan dong. Mau motor, mau mobil ya kan? Itu yang nyumbang CO2 dan CO terbesar. Sebelumnya pakai kendaraan nggak? Pakai. Paham? Oke itu. Kemudian sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ika dan teman saya Muhammad Ridwauji akan berbincang-bincang tentang podcast pemanasan global dari kelompok Audifan. Ya, betul. Dan sekarang lagi marahnya tentang pemanasan global atau global warming. Pendapat Anda tentang global warming itu seperti apa? Pendapat saya pada global warming itu sangat mengkhawatirkan karena dapat menimbulkan efek negatif dari kehidupan bumi seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, untuk dari arti dari pemanasan global itu seperti apa sih? Untuk pemanasan global itu suatu bentuk tidak seimbang ekosistem bumi akibat adanya peningkatan suhu rata-rata bumi yang terjadi di atmosfer, daratan, dan lautan. Untuk salah satu dampak dari pemanasan global itu seperti apa? Seperti kekeringan, krisis air bersih, kebakaran hutan, hujan asam, dan pembusukan lapisan ozon akibat pencemaran udara. Nah, kan ada namanya pencemaran udara. Untuk arti pencemaran udara itu seperti apa? Pencemaran udara itu suatu bentuk di mana komposisi udara tidak stabil akibat tercemar oleh seperti gas asap, gas dari asap motor, atau industri. Dalamnya pasti ada kandungan zat atau lubang yang ada di dalam. Contohnya beberapa pencemaran itu seperti karbon dioksida, tanah, CFC, dan nitrogen dioksida. Untuk dampak kesehatan bagi manusia juga untuk pencemaran udara juga. Untuk dampak bagi kesehatan manusia itu bisa menjadi seperti asma, sesak nafas, kanker yang dapat menyebabkan kematian. Oh ya, untuk solusinya tersendiri dari global warming atau pencemaran udara itu apa sih? Solusi untuk pencemaran udara itu seperti kita dapat menghemat dari energi listrik atau air, lebih mementingkan dengan kendaraan umum daripada dengan kendaraan pribadi, dan melakukan revitalisasi atau penanaman hutan kembali. Untuk podcast kali ini cukup sekian. Untuk podcast hari ini cukupkan sekian. Netizen mungkin? Kita di live chat. Oke, netizen ada yang mau nanya nggak? Oke, silakan. Itu podcast Dari ini dari jawaban debu. Open debu. Ya, yang podcast open debu katanya. Ada yang mau nanya nggak netizen? Dari live chat ya. Pertanyaan dari live chat ini. Jadi pertanyaan dari live chat. Ayo silakan. Ada netizen yang mau nanya di podcast open debu. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi pemanasan global itu? Itu pertanyaan dari bagian yang pernah ini. Seperti yang sudah tadi kita bahas, untuk solusi yang dapat kita lakukan terhadap pemanasan global seperti hemat energi di rumah bisa dari air atau listrik, menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi, tidak membakar sampah, dan bisa melakukan revitalisasi atau penanaman hutan kembali. Oke, itu netizen jawabannya pas nggak? Biasa netizen. Apakah hal tersebut sudah Anda lakukan dan sudah Anda lakukan sekarang dan di detik ini di hari ini? Ada sebagian yang bisa lakukan tapi jarang sih. Oh jarang. Juga sering emang energi bisa dilakukan. Gimana? Intinya sudah puas. Pas ya. Ada yang ditanyakan lagi? Netizen namun kesangga sebelah sini. Apa itu? Yang mungkin dicukupan sekian dari podcast Open Debu ini dari Bang Wodio tadi. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata yang saya sampaikan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini tujuannya karena kita adalah fokus mencari Solusi. supaya mengurangi pencemaran udara. Hal terpenting yang bisa kita lakukan tadi yang pertama menghemat listrik di rumah. Lo ya nanti tolong kasih tahu sama ibu bapaknya, Ma, ganti
peralatan listrik yang hemat energi, misalnya menggunakan listrik dengan lampu dengan model LED misalnya ya. Yang kedua mungkin menggunakan kendaraan umum mulai bisa dilakukan ya, jangan menggunakan motor pribadi, oke. Lalu di rumah kemudian ya melakukan penanaman tumbuhan, oke. Kan kita nggak bisa nanam pohon satu bukan ya, setidaknya di rumah lingkungan kita sendiri. Itu mungkin ya langkah-langkahnya, mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya. Satu orang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini mulai dari pencembulan batu? Apa penyebabnya? Oke, simpulkan. Mau Salsa, mau Latif, mau Gali, mau siapa? Gali. Simpulkan dari awal sampai akhir ya. Kesimpulannya pada pembelajaran kita kali ini yaitu pemanasan global memiliki dampak yang sangat buruk bagi kehidupan manusia. Beberapa sebab penyebab dari pemanasan global contohnya dari pencemaran udara yang baru saja kita pelajari. Dari pencemaran udara ini terdapat berbagai polutan yang menyebabkan udara ini tercemar. Dan beberapa solusi-solusi yang bisa kita lakukan dan mulai dari sekarang untuk mengatasi pemanasan global serta pencemaran udara. Supaya tidak terjadi perubahan iklim. Utama ini acungkan dan 3 kalau kamu merasa senang bagiannya, kalau biasa aja 2, kalau 1 itu membosankan atau bete. Silakan acungkan kalau mulai dari sekarang. 3 semuanya, artinya apa? Senang. Ibu sudah membagikan link ya untuk proses dari pembelajaran tentang pencemaran udara. Boleh nanti kalian kerjakan di rumah linknya supaya dalam keadaan tenang mengerjakannya ya. Ada 25 soal pilihan ganda, silakan kalian kerjakan tentang pencemaran udara. Nanti nilainya langsung masuk link. Oke? Untuk hari ini cukup. Minggu depan kita akan mempelajari tentang pencemaran air, udara, air, tanah dan suara. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama bareng-bareng. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari Ibu ya. Terima kasih atas atensinya dan semangatnya. Pertahankan. Oke, kelas 8 kelas hebat. Tidak salah dikumpulkan orang-orang di sini semua 32 orang hebat seperti satu bulan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata praktik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Semoga dapat memberikan pembelajaran yang sangat menyenangkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-murid kita di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar